Salam, haleluya, haleluya. Masih bersedih, Bongko cakap masih bersedih. Ya, kesedihan kita akan terubat pada 22 hari bulan nanti, haleluya. Bagi yang tidak pulang, dan bagi Anda yang mungkin belum pernah mengikuti Harvest Festival di Sabah dan Sarawak, is a big celebration in Sabah dan Sarawak. Ya, Anda tidak akan ketinggalan, kita juga berpeluang untuk bersama-sama. The most important is, kita ajak kawan-kawan karena ada ibadah juga pada jam 8.30 itu, ya. Jadi save the date, ya. Salam dan salam sejahtera sekali lagi bagi Anda yang pertama kali datang melawat kami ucapkan selamat datang. Bagi Anda yang sedang mencari gereja ataupun mencari tempat untuk terus beribadah, ya boleh consider di UMC Bahasa karena kami sangat-sangat rindu untuk bersama-sama dengan Anda bertumbuh, untuk dimuridkan, untuk diutus menjadi berkat. Haleluya. Nah, pada hari ini adalah minggu yang terakhir ataupun sesi yang terakhir untuk siri khotbah tentang the good and beautiful life ataupun hidup yang baik dan yang indah. Dan pada minggu depan dan seterusnya kita akan belajar tentang community. Bagaimana kita boleh menjadi satu community yang saling mendorong, saling menguatkan kita sama lain. Amin. Kita tidak boleh hidup di pulau. Nobody lives in island, ya, ataupun tidak ada orang hidup satu orang. We need each other. That's how itulah Tuhan menciptakan kita sebagai satu community. Dan hari ini saya mau wrap up, saya mau simpulkan apa yang kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Dan kalau Anda masih ingat pada minggu lalu, siapa ingat perkongsian minggu lalu tentang khawatir kan? Ya, tentang khawatir, apa yang Anda khawatir? Banyak hal yang membuat kita khawatir kan? Karena kekhawatiran itu biasa sebenarnya. Maksudnya Tuhan tahu kita khawatir, tapi jangan mengizinkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. That is the difference. Ya, tapi kita harus berkuasa di atas kekhawatiran kita. Ya, kita yang jangan mengizinkan kekhawatiran kita itu menguasai kita. Jadi itu penting dalam kehidupan kita. Dan kalau Anda masih ingat, apa yang saya kongsikan adalah daripada kehidupan cerita Maria dan Marta kan. Apa yang penting? Tuhan berkata, Yesus berkata kepada Marta, Marta, kamu terlalu sibuk dengan banyak hal. Dia katakan, lihatlah Maria, dia telah memilih yang terbaik. Nah, hidup ini berbicara tentang pilihan. Ya, untuk kita menikmati kehidupan yang indah, yang luar biasa di hadapan Tuhan. Menikmati kehidupan yang baik, yang luar biasa itu bukan berarti kita problem free ataupun terlepas daripada masalah, tidak. Ada suatu waktu saya berkhotbah di satu gereja. Dan kebiasaan gereja itu ini adalah gereja tradisi. Gereja tradisi ini tidak ada altar call seperti yang biasa kita adakan. Tapi pada hari itu selepas saya berkhotbah, saya katakan kalau ada yang ingin didoakan selepas kebaktian ini nanti, selepas doa penutup, Anda boleh stay back, Anda boleh datang ke depan, I will spend time pray for you. Dan true enough setelah doa benediction dan doa penutup, ada couple datang dan mereka lebih kurang usia pertengahan tahun lah, ya, dan young family. Dan mereka rupanya baru berpindah. Mereka dua adalah dokter, dipindahkan di hospital tempat gereja yang berdekatan. Dan juga mereka adalah baru percaya. Tidak berapa lama sebelum itu, mungkin 1-2 bulan yang lalu mereka terima Tuhan dan mereka mulai datang ke gereja. Dan mereka berkata, dan waktu mereka datang di depan, saya berdoa untuk mereka dan saya masih ingat doa saya begini. Tuhan, saya tahu Tuhan banyak masalah yang mereka sedang hadapi. Ya, dan saya berbicara tentang realiti kehidupan bahwa kita akan berhadapan dengan banyak cabaran dalam kehidupan. Betul? Tapi saya katakan dalam doa saya, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka berjalan menghadapi masalah hidup. Dan setelah saya banyak doa dan akhirnya setelah amin, the brother itu look up to me, dia melihat saya di dalam mata saya, dia katakan, Pastor, kamu berdoa begitu berbeza sekali dengan doa-doa yang saya sebelum ini dengar. Apa yang berbezanya, saya katakan. Dia katakan, sebelum ini, waktu saya menerima Tuhan Yesus, mereka katakan, everything will be okay.
God is good. When you have Christ, apabila Yesus ada dalam hidupmu, everything will be okay, everything will be alright. Wah, mereka punya harapan yang begitu luar biasa, begitu tinggi sekali. Tapi you know what, Pastor? Selepas kami menjadi Kristen, setelah kami memberikan hidup kami kepada Tuhan, masalah timbul, masalah silih berganti. Macam mana ini? Jadi kami bingung, Pastor. Tapi waktu Pastor berdoa tadi, it makes sense to me. Betul apa yang Pastor doakan. Terima kasih, Pastor. Dan saya katakan kepada mereka, perbezaannya adalah kalau kita ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, gunungkah, apakah, badaikah, apa yang menimpa hidup kita akan hadapi semuanya. Tapi Yesus bersama dengan kita. Haleluya, saudara. Yesus ada di dalam boat kita. Gelora, ribut, itu oke, ya. It's okay to have all ini cabaran-cabaran seperti ini. Tapi how you come out from that ribut? Bagaimana kita keluar daripada badai itu? Yang memastikan kita keluar baik, kita selamat, kita berjaya adalah apabila Yesus ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi hari ini saya ingin wrap up tentang kehidupan yang the good and beautiful life, the beautiful God yang kita ada. Mengapa kita boleh menikmati kehidupan yang indah di bumi ini? Karena Tuhan sudah berkata kepada kita, Dia akan mengajar kita berdoa seperti doa Bapa kami di sorga. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tidak tergoyahkan. Bahkan kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang segala kekayaan, you name it, segala kekuasaan ada dalam kerajaan Allah. Amin. Dia katakan bahwa datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berarti dunia ini, kehidupan kita di dunia ini, kita boleh menikmati kehidupan yang indah dan luar biasa. Amin. Wow, itu luar biasa. Berarti kita boleh menikmati. Kita tidak perlu tunggu nanti kita mati baru naik sorga, baru kita, oh inikah sorga. Tapi sekarang Tuhan sebenarnya mau kita menikmati sorga di bumi ini. Amin. Walaupun masih ada kegelapan, masih ada bencana, masih ada kejahatan yang terjadi. Tetapi Tuhan mau anak-anaknya saya dan Anda untuk menikmati kehidupan what heaven look like. Amin, saudara. Jadi mungkin selama ini Anda berpikir, Pastor, I really want to experience heaven. Yes, yeah, you're in the right place. Haleluya. Are you ready? Nah, ada satu cerita tentang seorang bapak dengan anaknya, mereka berconversation, ada conversation. Dan anaknya bertanya soalan yang begitu luar biasa sekali. Kadang-kadang anak saya, Aco juga tanya saya soalan yang susah saya mau jawab. Jadi anak ini katakan, Dad, I want to be a superstar. Saya mau menjadi seorang yang berjaya. Saya mau menjadi I want to be in a movie. I want to be successful. Dad, can you tell me, Bapak, apakah secretnya how to be successful? Anak ini mungkin lebih kurang 6, 7, 8 tahun. Wah, sudah boleh berpikir seperti itu. Dan Bapak ini berpikir sejenak bagaimana dia boleh menjelaskan. Kalau dia adult mungkin dia boleh senang cakap lah kan. Dan dia katakan, dan waktu dia berpikir-pikir cari ide, dan dia ternampak rama-rama ataupun kupu-kupu, butterfly, beautiful butterfly. Saya rasa semua kita di sini suka dengan butterfly kan? Karena butterfly beautiful. Bahkan ada orang ada habit untuk kumpul butterfly, ya. Dan Bapak ini dapat ide, dia katakan, Nak, come. You want to be successful? Okay, let me ask you, can you kejar rama-rama ini? Dan anak itu pun mulai mengejar rama-rama itu. Dia lari, dia kejar, dan dia tangkap. Dan apabila dia coba memegang rama-rama itu terbang lagi. Dan dia kejar lagi. Dan dia datang kepada bapak dia, Bapak. Dia terlepas. Bapaknya katakan, kejar lagi. Dia kejar lagi. Kejar lagi. Dia tangkap, dia pegang, coba pegang, terlepas lagi. Dan akhirnya sudah kepenatan, keletihan. Dan dia datang kepada bapaknya dengan sedih. Dad,
Saya terlepas lagi. Dan bapaknya panggil dia kata, nak, come. Let me tell you something. Kehidupan ini adalah seperti kita mengejar rama-rama, kupu-kupu, butterfly. A beautiful butterfly. Satu goal, satu tujuan, satu hal yang sangat indah kan. Tapi let me tell you something, dia katakan. If you spend your time, kalau kamu banyak mengambil masa kamu untuk chasing. Ini bahasa Inggris dulu ya. San dia katakan, don't spend time chasing butterflies. They will fly away. But if you spend time creating a beautiful garden, the butterfly will come to you. Wow, isn't it wonderful? Dia katakan begini, Dad, Son, jangan habiskan masa kamu untuk kejar rama-rama yang cantik, yang indah itu. Karena they will fly, mereka akan terbang, mereka akan pergi. But kalau kamu spend time, mengambil masa, mengambil tenaga, creating a beautiful garden, mencipta garden, membentuk garden, memelihara kebun, bunga. You don't have to chase the butterfly. The butterfly will come to you. What a wonderful analogy tentang kehidupan kita. Kadang-kadang kita mau kejar, ada sesuatu yang kita mau kejar kan. Yes, butterfly is beautiful, kita mau kejar apa yang Tuhan, apa yang menjadi ambisi kita, apa yang menjadi satu goal kita, yes. Tetapi priority kita, cara kita salah. Nah, saya melihat ini is very Christian, you know. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa we don't chase after the goodness. We don't chase after the blessing. Tapi the blessing will chase after us. Wow, what wonderful it is. Kalau priority kita betul di dalam kehidupan ini, dan itu saya sentuh minggu lalu bahwa seek ye first the kingdom of God. Kalau kita mencari ataupun utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, orang selalu miss out ini. Seek the kingdom of God dan kebenarannya. Maka semua itu akan datang kepada kita. Maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Maka semua itu akan diberikan kepada kita. Haleluya. Beberapa hari yang lalu saya bercakap dengan seorang kawan. Pastor, dia katakan, I never do this. I never share a very personal thing with you, with many people. But why ya, hari ini saya mau kongsikan ini dengan kamu. Saya kan silakan. Dia sebenarnya technician datang untuk service saya punya water filter di rumah. Kami sit down dan dia katakan, Pastor, I'm drifting away. Saya semakin jauh daripada Tuhan. Okay, please tell me more. Dan dia cakap. Dan saya katakan kepada dia, kamu tahu Matius 6:33? Iya, saya hafal, saya tahu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan suddenly saya dapat satu ilham. Dan saya lukis di depan dia. Saya katakan, the first thing yang sangat mustahak, yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kerajaan Allah. Itu di atas. Saya draw a very big circle. This is the source of everything. Ini adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan di dunia ini. You name it, ada di dalam kerajaan surga. Amin. Dan ke bawah adalah funnel. Itu adalah seperti corong. Itu adalah righteousness. Corong itu adalah channel untuk apa yang kita minta dari kerajaan surga yang besar itu. Untuk masuk di dalam funnel, di dalam corong ya. Corong betul. Dan yang paling bawah itu adalah lubang yang paling kecil. Itu adalah yang kita perlukan di dunia ini. Makanan, minuman, istri, suami, kerjaya, uang, kereta, rumah, apa dan semua, you name it. Semuanya itu, situ yang terkecil. But we forgot about the big thing. Selalu kita fokus kepada ini. Iya betul pastor, saya, kau tahu, dia bilang, I have to do 3 jobs. Dan saya katakan kepada dia, your focus is wrong. Ya pastor. Dia mengaku, dia katakan, pastor, I know.
I miss a lot of church. Dia bukan dari gereja kita ya. Ini kawan lama. Ya. A very good friend. I've been missing church a lot. Karena saya mau mengejar. Saya buat 3 kerja pasta. I know. Priority kamu sudah salah. Kita selalu fokus kepada yang kecil di bawah ini. Yang kecil. Kita forget about the big source up there. Itu adalah kerajaan surga. Haleluya saudara. Nah, hari ini saya ingin membawa kita melihat how to create a beautiful garden. Bagaimana kita dapat creating a beautiful garden. Nah, apakah garden ini saudara? Karena garden ini akan attract, you don't have to bersuil-suil datang ramah-ramah. No, you don't have to do that. You just plant, you just jaga, you just maintain it. Ya, jaga kesuburan taman itu, garden itu, jaga dia. Butterfly will come. Then you have a lot of butterfly, bukan satu. Many butterfly will come. You will enjoy the butterfly in your life. Amen. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berbicara kepada kita tentang apakah rahasia, bagaimanakah rahasia untuk hidup indah dalam kerajaan Allah. Semua kita mengimpikan kehidupan yang indah. Ya, semua kita mengimpikan kehidupan yang indah. Dan kita seperti yang saya katakan tadi, kita boleh menikmati kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Nah, di dalam khotbah Yesus di atas bukit. Dan ini adalah siri khotbah dan ini adalah 4 khotbah dia yang terakhir. Ya. Banyak khotbah dia kan yang dia ajar kita. Khotbah di atas bukit. Dan di akhir-akhir khotbah dia inilah. Saya ingin fokus kepada ini. Yang pertama adalah peraturan emas ataupun the golden rule. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu mau orang lakukan kepadamu, lakukanlah demikian juga kepada mereka, karena inilah ajaran Taurat dan Nabi-Nabi. Untuk kita create a good garden, firman Tuhan berkata, kita harus ikut peraturan emas, the golden rule. Belajar untuk melakukan, belajar untuk hidup, karena ini berbicara tentang jiran, ini berbicara tentang community, ini berbicara tentang orang di sekeliling kita. Untuk kita menikmati kehidupan yang indah di bumi ini adalah we need to have a good friend, right? Orang yang hidup di dalam dunia ini yang sengsara, menderita adalah orang yang punya banyak enemy. Do you have enemy in your life? Jangan-jangan orang di sebelah kanan kamu itu enemy kamu, ya kak? Oh tidak. Suamimu, istrimu tidak akan pernah jadi enemy kita kan. Kenapa boleh menjadi enemy? Ataupun orang yang menyakitkan hati kita. Orang yang membuat kita bersalah. Orang yang membuat kita sakit. Mungkin kita anggap mereka itu adalah enemy. I don't want to see his face anymore. Saya tidak mau tengok muka dia. Sebut nama dia pun saya muak. Saya muta. Adakah macam tuh? Adakah? Kalau ada bertobat hari ini. Ada. Saya banyak dengar sini seperti ini. Pastor, dengar nama dia pun. Ya. Saya pada suatu hari saya berjalan dengan kawan saya di Seremban. Kawan baik. Kami udah jalan, kami udah cerita, kami udah sedang pergi satu tempat. Dia singgung saya. Kita melencong. Kenapa saya katakan? Ada orang di situ. Saya tidak suka tengok muka dia. Itu orang tidak tahu kami. Dia jalan dari sana. Kenapa sih ulang? Saya suka itu, jahat orang tuh. Dia melencong, saya terpaksa ikut dia. Nasib baik orang itu tidak melencong ikut kami lagi. Kalau dia melencong lagi kami lari ke sana. Jadi apabila saya refleksi, saya pikir dalam hati saya, wah menderita kan kalau hidup seperti itu. Karena one day you will bump into each other. Suatu hari nanti akan Anda terserempak. Betul? The golden rule. Firman Tuhan berkata, Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu mau orang lakukan padamu. Tidak ada satu orang pun yang waras ya, yang mau orang melakukan kejahatan kepada dirinya. Adakah? Pukullah saya. Adakah bongko? Pukul saya. Ya. Tumbuk saya. Kasih sakit saya, adakah? Saya mau jumpa lah orang seperti itu. Ini orang luar biasa itu dari planet yang lain. Tapi semua kita mau orang melakukan kebaikan kepada kita kan, betul?
Semua kita, nature kita adalah semua kita mau orang melakukan kebaikan kepada kita. Jadi sebelum orang melakukan kebaikan kepada kita, saudara, marilah kita melakukan kebaikan kepada orang terlebih dahulu. Amin, saudara. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Untuk kita attract a beautiful butterfly, kita belajar pertama adalah peraturan, the golden rule. Yang kedua, dalam Matius 7 ayat yang ke-13, 14 berkata, masuklah melalui pintu yang sempit karena pintu gerbang dan jalan menuju kebinasaan itu lebar dan luas. Maka ramai orang memilihnya, sebaliknya pintu dan jalan kehidup kekal itu sempit dan sukar, hanya segelintir orang yang menjumpainya. Hidup ini berbicara tentang pilihannya. Ya, dan dunia ini banyak sangat pandai memberikan kita pilihan-pilihan. Dan pilihan yang diberikan kepada kita itu semua baik. Dengar baik-baik. Not all good things is God's thing. Let me repeat that. Not all good things is God's thing. Maksudnya, tidak semua yang baik itu adalah Tuhan, daripada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Toh. Dia sangat baik. Kalau kami orang Sabah cakap macam itulah. Dia sambung. Ngat baik. Sangat baik. Jadi kalau dia sangat baik ya, don't you think that he wants to give the best to you? Amen. We deserve the best thing, you know. Jadi memilih jalan yang benar ini adalah suatu hal yang sangat penting, ya. Nah, jalan yang baik-baik itu banyak toh. Bahkan dikatakan di sini jalan yang luas itu banyak mengiurkan, banyak menarik perhatian kepada orang, banyak menarik orang, ya. Anak-anak muda hari ini suka kan seperti itu. Yang baik-baik, oh semua orang pergi, oh mari kita buat, oh semua orang ramai-ramai, oh tinggal satu orang dia, kamu lah ketinggalan zaman lah, come lah, come on lah. Dia pun terintimidasi, oh yalah. Takut kehilangan kawan, semua orang buat, everybody does it, everybody is doing it. Tinggal dia satu orang. Nah, bolehkah kita menjadi berbeza? It's okay, it doesn't matter. Tidak apa, biar orang ramai, orang buat, kawan-kawan saya yang lain buat. Tapi saya bertahan di dalam mempertahankan kesucian hidup, mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Are you in that situation? Karena kita berhadapan dengan banyak hal-hal di dunia ini. It is not difficult to understand this, tidak susah. Tapi pintu yang sempit, kenapa pintu itu sempit? Karena tidak ramai orang mau di-disciple, tidak ramai orang ingin mengikuti proses discipleship, proses pemuridan. Karena proses pemuridan itu menyakitkan. Betul? Kita alami itu di sini. Tidak semua orang mau ikut kelas pemuridan. Wah, harus bertahan lagi petang, mengantuk, pastor, banyak hal. Banyak yang saya mau buat lagi, tapi puji Tuhan, ramai di antara kita di sini yang sudah mengikut berapa kali. Ada yang 10 kali sudah mungkin. Wah, luar biasa. I salute you. Karena proses pemuridan itu yang akan membuatkan kita kuat. Banyak orang tidak mau melalui apa yang sakit, apa yang membuat orang susah. Ya. Kena dengar baik-baik. The best lesson adalah failure. Karena failure itu akan mengajar kita erti kejayaan. Tidak ada orang terus berjaya atau lahir sejak dia terus berjaya. Adakah? Tidak ada, that is not reality. Tapi orang yang berjaya dalam hidup. Ya. Kamu tanya orang-orang yang berjaya, ya, baik itu dalam bisnis kah, dalam pelayanan kah, dalam kehidupan mereka. Mereka have tasted the fire. Mereka sudah melalui api. Mungkin kita boleh banyak melihat ayat ini, saudara. Marilah kita hari ini belajar untuk kita create the garden dengan memilih jalan yang sempit, yang not many people like it. I know hari ini mungkin Anda boleh sejak pergi jalan-jalan di shopping mall kan. Mungkin banyak sejak acara-acara yang hebat-hebat baik-baik hari ini. Tapi Anda memilih hari ini untuk susah-susah datang, pergi di UMC, pastor parking susah lah. I know, it is tough. But you made it. Bagi mereka yang melayani, mereka harus datang 2 jam sebelum ibadah.
It is easy, no? Hari Minggu, bah. Mau saja kita relax-relaxkan, oh hari Minggu saya cuti, saya mau tidur. Tapi kita mau. Karena jalan sempit itu selalu akan menguatkan kita, saudara. Amin. Jadi dalam hidup ini, untuk kita menikmati kehidupan yang indah, untuk kita menikmati kehidupan yang indah dalam kerajaan Allah. Hei, hati-hati kalau ada sesuatu yang baik-baik, semuanya baik-baik, itu bahaya. Ya. Tapi tidak semestinya yang jahat-jahat yang terjadi, yang menekankan hidup kita, yang membuat kita susah, yang harus ada, yang menarik kita, yang menarik waktu kita, yang menarik tenaga kita, yang menarik perhatian kita, yang mungkin membuat kita tertekan. Pay attention to those. Mungkin inilah cara Tuhan ingin membentuk kita, menjadi seorang pribadi yang kuat dan utuh. Amin. Ya, karena pilihan kita benar. Kita memilih jalan yang sempit, walaupun itu susah, saudara. Yang seterusnya adalah bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Ini adalah dalam ayat yang seterusnya, ayat yang 15 dan 20. Berjaga-jagalah tentang nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba, tetapi sebenarnya serigala ganas. Kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari rimbunan berduri? Atau pernahkah buah ara dipetik dari semak berduri? Pokok yang subur menghasilkan buah yang baik, manakala pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang tidak baik. Pokok yang subur tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan pokok yang tidak subur tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. Demikianlah kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. Pokok pisang tidak akan pernah mengeluarkan buah durian. Itu pasti. Buah durian tidak akan pernah menghasilkan buah rambutan. Kalau kita lihat pokok pisang, dia pasti akan menghasilkan buah pisang. Betul? Begitulah kehidupan kita. Kita katakan kita Kristen. Kita katakan kita gereja, kita orang percaya. Tapi kehidupan kita tidak menunjukkan, tidak merefleksikan kehidupan Kristen yang sebenarnya. Kehidupan Kristus yang ada dalam kita. Oh, I tell you, this is the most difficult thing to do. Betul? Yaitu kehidupan bertopeng. Mungkin saja boleh saja kita put up, haleluya, haleluya terus. Tapi di office kita, di pejabat kita, di tempat kerja kita, bagaimana kehidupan kelakuan kita? Ya. Bagaimana kita menikmati kehidupan yang indah di bumi ini, saudara? Yaitu tanggalkan segala topeng-topeng kita. Amin. Kalau kamu pergi di rumah saya banyak topeng. Tapi topeng itu sudah disalibkan. Haleluya, saudara. Kami pastor ini sebenarnya adalah pakar bertopeng. Baru-baru ini dalam sesi pastor dalam KKD conference, kami berkongsi tentang cabaran dan masalah yang kami hadapi dalam pelayanan. Saya berpikir apa masalah saya, dan kembali kepada masalah utama saya sebagai hamba Tuhan. Masalah cabaran saya bukan berkhotbah. Masalah saya, cabaran saya bukan menyediakan firman Tuhan. Saya boleh sediakan firman Tuhan bila-bila masa. Saya boleh berkhotbah bila-bila masa. Tapi cabaran utama saya adalah apabila saya turun dari mimbar. Do I live? Adakah saya hidup seperti apa yang saya kongsikan? Mungkin saya boleh bersembunyi daripada kamu, jemaat. Wah, I can preach like a big hero. Saya boleh melompat sini, saya boleh lompat sana. Kemungkinan apakah pastor yang melompat, dia boleh melompat gulung-gulung sampai sana. Pernah? Pastor Tony Daud pernah. Tapi dia sebenarnya membuat ilustrasi lah ya. Tapi pandai dia lompat. Oh, saya tidak pandai lah, sorry. Ya, nanti saya lompat nanti patah leher. Ya. It's the most difficult thing to do is to live up what we say. Apa bahasa Malaysia itu? Cakap tidak serupa. Ya, apa lagi? Ada satu lagi. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen bagaimana seharusnya kita hidup? Ya.
Kita sudah belajar itu tentang 2 minggu yang lalu saya kongsikan tentang kasih kan. Orang tampar pipi kiri, ingat gak Brother Tama saya panggil di sini? Ya, ingat? Apa yang kita harus buat? Nanti kau ada ubi ada batas, ada hari kau kena balas. Wah, tapi firman Tuhan Yesus katakan, kalau dia kasih lagi sebelah kiri. Karena apabila kita kasih sebelah kiri, dia akan pikir 2 kali. Saya akan masuk jail ini nanti kalau saya tampar dia lagi. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita tulus. Siapa kita di gereja, siapa saya di gereja, saya adalah orang yang sama di rumah. Saya mungkin boleh berkhotbah, saya boleh pergi di mana-mana berkhotbah di jemaat, tapi saya tidak boleh menipu anak-anak saya. Mereka melihat. Saya tidak boleh menipu istri saya. Saya ajar jemaat, tapi di rumah saya tidak melakukan apa yang saya buat. Ya, mari kita tanggalkan segala topeng-topeng kita. Amin, saudara. Mari kita menjadi real di hadapan Tuhan. Apabila kita real di hadapan Tuhan, itulah kehidupan yang indah di dalam kerajaan Allah. Karena kita tidak penat untuk pakai topeng. Oh, hari ini saya pergi sana, topeng lain lagi. Sehari ini saya pergi cell group, topeng cell group leader. Pum. Hari ini saya pergi khotbah, topeng khotbah. Hari ini saya pergi youth, topeng youth. Apa lagi? Kamu paham maksud saya? Tanggalkan semua topeng-topeng itu. Tidak ada topeng-topeng kita. Amin, saudara. Karena Tuhan melihat jauh dari dalam kita. Tuhan menyelidiki jauh dalam hati kita. Kita menjadi siapa kita hari Minggu. Kita mau menjadi siapa kita hari Senin. Kita menjadi sama di hadapan Tuhan. Itulah rahasia untuk kita menikmati kehidupan yang indah dalam kerajaan Allah. Kita tidak penat untuk bertopeng-topeng. Karena kita boleh jalan. Kita boleh, orang melihat kita, oh kamu salah lah pastor. Oke lah, ya saya salah. Kamu pastor, kamu silap lah. Ya saya silap. What's wrong with that? Pastor tidak boleh buat silap kah? We are human too. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya suka dengan ini, saya nampak ini di sosial media. Saya suka ini. Some people would really love to help you, but because of your nature and behavior, they don't. Boleh terjemahkan ini, JB? Kadang-kadang ada orang ingin tolong kita tau. Orang mau tolong kita. Tapi apabila dia kenal kita, oh dia tuh, si Edi tuh, jahat tuh. Kau tolong dia nanti dia gigit kau. Nah, macam itulah kira-kira. Karena sikap kita, hidup kita, itu reality kita. Nature kita tidak pernah berubah. Jadi macam mana kita boleh menikmati kehidupan yang indah dalam kerajaan Allah. Kita tidak boleh menikmati, kita mengharapkan orang menolong kita. Dengar baik-baik di sini. Tidak selalunya kita baik tuh. Tidak selalunya kita apa? Ada waktunya kita perlu pertolongan daripada orang lain. Betul? Bukan kadang-kadang, selalu. We need each other. Don't live, jangan hidup bersendirian. Tidak apa pastor, saya kuat, saya boleh. Tengok berapa tahun ini saya hidup sendiri. Yes. But kamu tidak akan menikmati hidup yang indah di dalam kerajaan Allah. Itu adalah hidup yang stres. Betul? Ya. Ubah nature kita. Darah Tuhan Yesus sudah tercurah untuk mengubah kita. Kalau kita dulu selalu pemarah, ubah, Tuhan Yesus sudah ubah. Kita hari ini menjadi orang yang selalu mengampuni. Haleluya. Baru-baru ini saya bercakap kepada satu couple. Dan satu pertanyaan dia katakan, pastor macam mana kalau kami selalu bergaduh nih. Sikit-sikit bergaduh. Saya pikir-pikir banyak yang saya pikir sudah. Tapi saya terus sampai satu kesimpulan saya katakan, mengampuni. Itu remedi dia, itu obat dia. Ya kami ampun juga pastor, tapi masih sakit hati. Masih marah. Berarti pengampunan kamu itu tidak real. I went in, saya katakan mengampuni itu bukan soal benar ataupun soal salah. Kamu dua harus belajar. Siapa yang paling cepat mengampuni, minta pengampunan dulu. Karena kamu tahu bahwa value pengampunan itu adalah luar biasa. Oh, dia tangkap sesuatu. Jadi suami istri cepat-cepat, kamu udah berlumba-lumba. Siapa yang mau cepat mau minta ampun dulu, minta maaf dulu.
Bukan karena dia salah, istri saya salah, saya tunggu dia minta maaf dengan saya, baru saya minta maaf dengan dia. Tidak. Walaupun saya tahu saya betul. Tapi tidak semestinya saya betul. Walaupun saya tahu saya betul. Kadang-kadang seperti itu kan. Betulkah yang suami istri ini? Hah? You think that you are right, actually you are not right. Kita betul, confirm pastor, saya yang betul. Dia bilang, confirm. Ya walaupun kamu confirm kamu betul, tapi ampunilah. Yesus, kita cukup ikut contoh Yesus. Dia tidak tunggu kita yang minta ampun dengan dia. Dia yang memberi ampun kepada kita lebih dahulu. Haleluya saudara. Mari kita ambil sikap Yesus. Kalau istri kita kasih sakit hati kita, suami kita kasih sakit hati, ataupun anak-anak, ataupun orang teman-teman kita, orang bos kita kah, orang sekerja kita, serumah kita, sepejabat kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang cepat memberi pengampunan. Haleluya saudara. You know why? Kalau kita ingin hidup yang indah dalam kerajaan Allah, bila kita menjadi orang yang punya sikap yang selalu memberi pengampunan saudara, kita akan menikmati kehidupan yang indah dan luar biasa dalam kerajaan surga. Haleluya. Karena kita mau hidup, kita mau tidur tenang dalam malam. Itu saya selalu katakan kepada couple, baru-baru ini saya buat satu seminar di keluarga di Setiawan. Saya katakan kepada mereka, saya tidak mau kehilangan tidur saya. I don't want to lose my sleep. Saya mau selesaikan dengan istri saya. Besarkah isu itu, apakah saya mau selesaikan sebelum tidur. Karena apabila itu belum selesai, suami istri dengar, kalau isu itu belum selesai, boleh tidurkah kamu? Ada yang boleh tidur? Kalau ada pergaduhan, ada selisih paham dengan suami istri, boleh tidurkah? Hah? Ada yang boleh tidur? Saya mau belajar dari kamu lah kalau kamu boleh tidur ya. Dia taruh bantal pajang di tengah-tengah. Lama-lama suami di luar atau istri di luar. Selesaikan di situ. Ampunilah. Sorry lah darling. Sebenarnya kau yang salah. Tapi saya minta maaf dulu. But joke aside, what I'm trying to say is that jadilah orang yang cepat memberi pengampunan. Amen. Are you with me? Jangan menjadi nature seperti ini harimau belang ini. Orang mau tolong pun takut. Saya pun tidak mau tolong ini. Nanti nyawa saya yang melayang. Jadi jangan menjadi Kristen seperti ini ya. Orang mau tolong pun tidak dapat. Apalagi ya mau mendekati. Jadi orang Kristen ya, kita menjadi orang Kristen yang orang tengok kita pun wah, dia mau tolong kita, dia mau doakan kita. Yang seterusnya adalah, yang keempat adalah melaksanakan kehendak Bapa. Dalam Matius 7, dalam ayat yang pasal yang sama, 21 sampai 23. Tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan surga. Tapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis? Serta banyak melakukan mukjizat dengan namamu? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kamu dari sini. Hai kamu yang mungkar. Look at this text. Konteksnya adalah orang percaya, orang Kristen. Bukan orang Kristen yang sudah pelayanan ini. Orang yang sudah pelayanan ini. Orang yang sudah bernubuat. Kita di sini pun jarang-jarang bernubuat kan. Orang yang sudah menghalau roh-roh iblis. Pernah menghalau roh iblis? Pernah? Ataupun lari daripada iblis? Ya? Ataupun dikejar iblis? Ini orang pelayanan, ini seorang pelayanan ini. Mungkin pastor ini. Oops. Ataupun yang banyak melakukan mukjizat dalam namaku. Konteksnya adalah orang percaya, orang Kristen seperti kita. Tapi Tuhan berkata, Tuhan yang tidak semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan. Nah, apabila saya cek perkataan Tuhan di sini, it's wrongly translated actually, it's not very correct. Itu adalah perkataan dari bahasa aslinya, kurie ataupun kurios. Itulah kita dapat perkataan kurios. Kurios ataupun kurie itu adalah daripada perkataan aslinya ataupun akarnya yang diterjemah sebagai pemilik ataupun tuan ataupun yang atas.
bolehlah dikatakan bos macam itu kan. Ya. Jadi ini banyak pakai di dalam publik ataupun tidak semestinya kepada Tuhan Yesus, merujuk kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam perjanjian baru yang perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada Tuhan, kepada Yesus adalah otios. Itu merujuk kepada direct translation kepada Yesus ataupun Tuhan, capital letter. Tapi kurios di sini sebenarnya, dan dia sebut 2 kali. Berarti saudara, mereka yang memanggil Tuhan, kurio ataupun kurios itu. Berarti mereka sebenarnya tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. It's not otios di sini. Nah kalau kita lihat perkataan di akhir perkataan ini, dia akan menjelaskannya. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenal kamu. Berarti orang yang memanggil Tuhan, tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Tidak mengenal otios itu sebenarnya. Tidak mengenal the divinity. Tidak mengenal ketuhanan Yesus itu sendiri. Nah banyak orang Kristen hari ini saudara jatuh dalam kategori ini. Mereka tidak mengenal the divinity of God. Padahal mereka itu sudah melihat banyak mukjizat. Mereka sudah boleh menghalau roh-roh jahat. Karena apa saudara? Ini pun boleh dilakukan oleh roh-roh jahat. Bahkan kalau kamu mau tengok mukjizat ya. Pergi ke Bomo. Pernah jumpa Bomo? Tidak pernah? Pernah dengar Bomo? Semua rohani sini ya. Saya pernah jumpa Bomo. Saya pernah melihat mukjizat kebal. Saya kebal. Saya umur waktu saya form 6, follower 6. Saya kena satu penyakit sakit kepala yang begitu kronik. Setiap kali saya sakit kepala saya muntah. Itu mungkin migrain, orang cakap migrain, saya pun tidak tahu. Jadi abang saya ini, dia ini adalah Bomo muda. Dia katakan, adik, jom. Saya bawa kau jumpa saya punya bos, dia bilang. Saya pergi betul-betul, saya tidak tahu. Dan itu adalah first encounter saya melihat kuasa Bomo ini begitu real. Itu sebab banyak orang jatuh di dalam hal ini. Saya pergi. Dan datang itu, saya pikir Bomo itu datang dengan janggut, dengan ikat kepala dia. Tidak, dia pakai itu, kami panggil itu sarung. Dia keluar dari pintu, dia sarung. Dan bang saya cakap-cakap dengan dia dan katakan, adik saya ini sakit. Dia ini selalu sakit. Dan pada waktu itu, karena saya bersekolah di satu sekolah yang kebanyakannya adalah orang Bajau. Dan di tempat itu terkenal dengan banyak ajimat, orang black magic dan sebagainya. Dan saya adalah satu-satunya Kristen di dalam community, dalam kelas kami pada waktu itu. Jadi abang saya ini pun karena dia belajar Bomo, dia kata, oh jangan-jangan kau ini karena buat ini. Dia bawa saya. Sampai di rumah. Dan Bomo itu kata, oke. Dia pergi dalam bilik, keluar lagi. Dia buka sesuatu di dalam kertas, di dalam kain putih apa itu. Itu seperti batu kecil hitam. Dia katakan kepada abang saya, kamu pegang ini. Abang saya pegang, saya lihat di depan mata saya dia pegang. Pegang adik kamu. Saya sudah mulai menggegar. Abang saya pegang tangan saya. Dan Bomo itu datang kepada saya. Dia pegang tangan saya. Dia mulai hiris tangan saya dengan reza, bukan pisau, reza tahu? Pisau syukur. Pisau syukur aja, Bi. Pisau cukur. Saya melihat itu di depan mata saya, tangan saya tidak luka. Dan dia pegang rambut saya, dia potong rambut. Tidak putus. Ada putus 1-2 tetapi tidak putus. Itu dia cakap. Saya bingung waktu itu karena saya melihat mukjizat. Roh-roh jahat boleh melakukan black magic seperti itu kan. Saya tidak mengerti. Saya belum lahir baru saya waktu itu. Ya, walaupun Kristen tapi tidak serius kan. Nah, jangan kita mencari mukjizat-mukjizat seperti ini karena roh-roh dunia ini pun boleh melakukan mukjizat-mukjizat seperti itu, saudara. Tapi untuk kita hidup indah dalam
kerajaan Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, bagaimana kita dapat melakukan kehendak Bapa kalau kita tidak mengenal Dia? The key thing about Christianity is about mengenal. Adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita kenal Dia, baru kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan orang lain kata, oh kamu harus buat seperti ini, kamu semua harus buat seperti ini. Ada orang bingung, ada orang katakan dengan saya baru ini, dia katakan, pastor saya bingung ini. Saya banyak orang telah mendoakan saya. Ini pastor berdoa untuk saya, pemimpin ini berdoa untuk saya. Mereka bernubuat dengan saya, banyak nubuatan, saya pun tidak tahu apa yang mau buat. Saya katakan kepada dia, uji segala sesuatu. Jangan terima semuanya. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kita hidup dan menikmati kehidupan yang indah di dalam kerajaan Tuhan adalah hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Amin, saudara. Haleluya. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya, saudara. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Kehidupan kita hari ini adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Dan bagaimana kita dapat melakukannya? Until and unless saya ada hubungan personal dengan Tuhan, barulah saya dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau tidak ada personal hubungan, saudara, kita hanya mencari yang semua mukjizat-mukjizat ini. Kita hanya mau mencari berkat-berkat ini, saudara. But we do want, kita hanya perlu blessing itu. Kita perlu blessing itu, tapi kita tidak mau give away the blessing. Yang terakhir adalah kehidupan yang dibina di atas batu. Dan dalam ayat ini, saudara, ayat yang sangat familiar, sangat biasa bagi kita dalam Matius 7, 24 ayat yang ke-29 sampai 29. Sesiapa yang mendengar dan menurut kata-kataku, ini ibarat orang bijak yang membina rumah di atas batu. Hujan mencurah, banjir melimpah, dan angin kencang melanda. Tetapi rumah itu tidak runtuh karena berasaskan batu. Sesiapa yang mendengar tetapi tidak menurut kata-kataku, ini ibarat orang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Hujan mencurah, banjir melimpah, dan angin kencang melanda. Lalu runtuhlah rumah itu dan punah. Untuk bagi konteksnya di sini, sebenarnya terjemahan pasir, perkataan pasir itu tidak begitu tepat. Sebenarnya tanah. Teksnya adalah berucap tanah sebenarnya. Nah, tanah, sebab kalau pasir dia agak jauh sedikit. Tidak pernah kita nampak orang membina rumah di atas pasir, kan? Itu orang membina rumah di atas pasir adalah bodoh, dan bodoh. Karena tahu pasir itu adalah, tapi konteks ini sebenarnya adalah bukan di pasir tapi tanah. Nah, pada waktu itu kita tahu di konteks ini, pada waktu kemarau, ya tanah itu kelihatan seperti kuat, tapi itu tanah. Jadi apabila orang membina rumah di atas tanah yang lembab, apabila hujan datang itu tidak akan kuat. Nah, rumah dia membezakan sebenarnya di antara tanah dengan batu. Nah, mana yang kuat? Orang membina rumah di atas tanah ataupun rumah di atas batu? Kalau air datang, sungai melanda, ribut petir, saudara. Pasti rumah yang ada di atas, didirikan di atas batu itulah yang kan bertahan. Begitulah juga kehidupan kita, saudara. Kita membenakan asas kita di atas dasar yang kuat, yaitu di atas batu. Dan firman Tuhan berkata, batu itu siapa? Itulah batu penjuru, itulah Yesus Kristus. Yesus berkata kepada Petrus, dia katakan, di atas batu inilah aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan berkuasa di atasnya. Saudara, apapun yang datang melanda hidup kita, apabila kita tahu bahwa rumah kita, hidup kita didirikan di atas dasar yang betul, yaitu di atas dasar Yesus. Apapun yang akan datang, bencana kah, storm kah, apapun yang melanda kita, kita akan selamat karena kita ada dasar yang teguh di dalam Tuhan. Begitu juga dengan marriage, dengan kehidupan perkawinan. Perkawinan kita harus didasarkan dengan di atas dasar yang teguh. Ya, siapa bilang dalam perkawinan itu tidak ada masalah? Paling banyak masalah. If you want to really see, tes apa itu masalah dalam perkawinan itu sangat mencabar sebenarnya. Betul kan? Betul, Brother Tama? Ya, kuat ya, angkuk ya. Dia apa tuh paham itu. Ya, Brother Max mungkin baru mulai merasakan, masih adalah honeymoon lagi. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, hani-hani ya. Ya, tapi apabila kita mendirikan dasar di atas dasar yang teguh, saudara, kita akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, saya ingin akhiri dengan firman Tuhan ini. Saya minta pemusik untuk hadir tempat.
Satu ayat yang sangat familiar, sangat biasa bagi kita, tapi let me remind all of us again. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri kebahagiaan kita, mencuri sukacita kita, mencuri keindahan sorga yang harus kita nikmati. Dia membunuh apa? Membunuh roh kita. Sehingga kita tidak ada passion. Sehingga kita tidak ada semangat untuk hidup. Tidak ada semangat tidak ada keberanian untuk mau melayani Tuhan. Tidak ada keberanian untuk mau jumpa siapa-siapa lagi. I just want to sit back and I just want to do nothing. Ya, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, hati-hati. You don't want to do anything. Mau tunggu, mau masuk surga saja. Hey, life on earth actually is very interesting. Karena Tuhan mau kita menikmati surga di bumi ini. Amin. Ya. Hidup kita sebagai orang Kristen, kita sudah dapat keselamatan, jaminan keselamatan, besok mati 100% masuk surga. Jangan kita tunggu masuk surga saja. Yes, of course, kita mau masuk surga kan? Tapi selagi Tuhan memberikan kita kesempatan hari ini, kita mau hidup, menikmati keindahan. Dan yang terakhir adalah membinasakan. Membinasakan di sini saudara bukan hanya membinasakan roh kita, tubuh kita, tapi membinasakan roh kita, jiwa kita di dalam kekekalan. Itu iblis. Dia ingin membinasakan. Tapi dengar baik-baik. Yesus berkata, aku datang supaya manusia, saya dan Anda mempunyai hidup. Hidup di sini adalah perkataan yang sangat powerful. Life. Bukan sejak kehidupan yang biasa-biasa. Semua orang di dunia ini adalah Tuhan berikan kehidupan. Tapi dengar baik-baik. Dia tidak berhenti, dia tidak berhenti hanya memberikan kehidupan kepada manusia. Tapi dia akan bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Haleluya. Ada 2 terjemahan bahasa Inggris dikatakan abundant life. Tapi saya tidak begitu suka dengan perkataan abundant life di situ karena when we talk about abundant, straight away dalam pikiran kita itu kekayaan, kemewahan dan memiliki segalanya. Tapi ada satu terjemahan lagi dia katakan life to its fullness. Nah, ini saya suka. Maksudnya kehidupan kita mencapai semaksimalnya. Hidup kita mencapai potensi kita yang semaksimalnya. Apabila kita mencapai kemaksimal dalam kehidupan kita, then when God take us, kita katakan yes Lord, I've run the race. Saya sudah berjuang dan berlari. I fought my fight. Saya sudah berlawan di dalam perlawanan saya. Dan saya sudah mengakhiri garis hidup saya. Adalah sangat sayang sekali kalau kita tidak menikmati kehidupan surga di bumi ini kan. Sangat sayang. Karena Tuhan mau kita mengalami surga di bumi. Maukah Anda mengalami surga di bumi? Mau? Ada 4 dan 5 perkara yang saya kongsikan tadi. Pertama apa? Kita mau hidup gunakan peraturan emas ini, the golden rule. Yang kedua adalah kita belajar untuk memilih dan memilih hanya yang benar. Walaupun itu susah. Mungkin kamu berkata, pastor saya satu orang aja Kristen dalam keluarga saya. Saya selalu dihina, saya selalu dimaki, saya selalu dikeji, selalu ya, it's okay. Itu adalah pilihan yang tepat. Mungkin di pejabat saya ataupun di college saya satu orang aja Kristen, saya selalu diperli. Tapi itulah jalan yang sempit yang Anda pilih. And the jalan sempit itu will lead to life. Hanya jalan yang sempit itu yang membawa kepada kehidupan. Yang ketiga adalah hidup yang bertopeng. Tanggalkan segala topeng-topeng kita. Mari kita real di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita setia melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Anda tidak akan pernah melaksanakan kehendak Bapa kalau sehingga Anda ada personal hubungan dengan Dia. Dan yang terakhir adalah
Mari kita sama-sama membenakan asas hidup kita. Dan gereja ini, gereja kita committed untuk membantu kita untuk membina asas kita. Melalui pemuridan, melalui pengajaran firman, melalui cell group kita, melalui pelayanan-pelayanan yang kita ikuti. Kita committed. Itulah gereja kita, kita mau committed supaya kita sama-sama membina asas di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kami mau menikmati kehidupan yang berlimpah-limpah. Kami mau menikmati kehidupan yang to its fullness. Kami mau menikmati kehidupan yang abundant. Kami mau menikmati kehidupan yang mencapai semaksimal yang mungkin, semaksimal potensi yang ada, yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menikmati, kami mau mengalami surga di bumi. Kami mau mengalami surga dalam keluarga kami. Kami mau mengalami surga dalam rumah tangga kami. Kami mau mengalami surga dalam kehidupan kami secara personal. Kami mau melihat surga terjadi di pejabat kami, di sekolah kami, di tempat mana kami berada. Kami mau surga. Biarlah kerajaan-Mu, kehendak-Mu yang terjadi di bumi seperti di surga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Meresponi firman Tuhan dalam hati kita masing-masing. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Haleluya, thank you Lord. Kekuatan di jiwaku, yes Lord. Ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah Tuhan. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
inilah hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan, supaya Engkau pakai guna hidup kami Tuhan, untuk menjadi kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini mengingatkan kami Tuhan betapa Engkau rindu untuk mencurahkan berkat-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami menikmati kehidupan yang indah di bumi ini. Walaupun kami dikelilingi banyak hal-hal yang menyakutkan, banyak hal-hal yang membimbangkan, membuat kami khawatir, banyak hal-hal yang menyakitkan, banyak hal-hal yang menekan hidup kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, Engkau telah menjanjikan kehidupan yang indah. Engkau menjanjikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Engkau menjanjikan kehidupan yang abundant. Engkau yang telah menjanjikan kehidupan yang indah dan luar biasa. Dan kami Tuhan mau sebagai umat-Mu, kami tidak mau hanya hidup biasa-biasa, tapi kami mau mengalami apa yang ilahi, apa yang dari sorga, apa yang daripada kerajaan-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, karena itulah kerinduan hati-Mu Bapa, supaya kami hidup mengalami keindahan, mengalami hal-hal yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kau sudah mendengar firman Tuhan. Hari ini kau sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu memperingatkan kita hari ini, apa yang harus kita lakukan jika selama ini kita tidak punya hubungan yang rapat dengan Tuhan, sehingga kita tidak dapat melakukan kehendak-Nya. Mari hari ini kita merapatkan hidup kita ke dalam Tuhan. Mari hari ini kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari hari ini kita mencari wajah-Nya. Mari hari ini kita mau mendengar suaranya. Mari kita katakan, Lord, I want to be closer to you. Tuhan, saya mau mendengar suara-Mu Tuhan. Saya mau mendekat kepada Engkau Tuhan. Mungkin jika selama ini kita banyak topeng-topeng yang selalu kita pakai, kita tidak real dalam hidup kita. Kita tidak real sama sendiri. Kita tidak real dengan diri kita. Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengenal siapa kita sebenarnya. Mari kita tanggalkan semua itu di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang berselubung, tidak ada yang bersembunyi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini Bapa, kami mau hidup bersama dengan Engkau Tuhan, di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk menikmati apa yang Engkau telah sediakan Bapa. Terpuji dan termulia nama-Mu. Hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan hari ini. Hamba berdoa memberkati mereka dengan berkat-berkat yang penuh dengan kelimpahan. Hamba berdoa Tuhan supaya mereka akan berhasil dan terus berhasil dalam kerja, dalam kerjaan mereka. Bagi mereka yang bersekolah, bagi mereka yang masih kuliah, kami berdoa tambahkan nikmat kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah minggu, sekolah rendah dan sekolah tadika yang masih kecil, anak-anak yang masih kecil, kami berdoa supaya anak-anak ini membesar dan mempunyai pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan, agar mereka dididik dan diajar akan takut akan Tuhan. Dan kami mau berdoa pada hari ini Tuhan, kami sebagai satu jemaat, sebagai satu community, sebagai satu gereja yang telah Engkau bawa bersama-sama di UMC Bahasa ini, kami akan bergerak bersama sebagai satu community, sebagai satu keluarga besar yang akan terus berjalan di dalam rencana Allah, di dalam melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam mencari wajah-Mu untuk menjadi gereja yang memuridkan, menjadi gereja yang akan mengutus, supaya melalui gereja ini Tuhan akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau Bapa, akan jiwa-jiwa yang dibentuk, akan ada jiwa-jiwa yang dimuridkan, yang diutus melalui gereja ini. Kami Tuhan mau berdoa, memberkati seluruh jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang dalam keadaan susah, mungkin ada di antara kami yang dalam keadaan sakit penyakit, mungkin ada di antara kami yang dalam keadaan tertekan pada hari ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, hamba istiharkan kesembuhan terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit akan dilepaskan, disembuhkan. Segala beban berat akan dilepaskan dari beban mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang mengikat akan dilepaskan. Dan hamba mengistiharkan kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan, kuasa damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal segala pikiran manusia. Itu akan memelihara hati dan jiwa mereka, karena mereka tahu dan kami semua tahu Tuhan, Engkau ada dan Engkau in control of every situation. Mungkin ada ahli keluarga kami yang dalam keadaan susah, mungkin ada ahli keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan sembuhkan mereka, kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasih, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung dan membawamu ke hadirat-Nya dengan mulia tanpa cacat celah dan memenuhi sukacita yang ada di dalammu. Dialah Allah yang esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah segala pujian, bagi Dialah segala kehormatan, bagi Dialah segala keagungan dan kekuasaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya.